Saya nyampe nih di depan Desa Cikumpai, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Saya mau ngobrol-ngobrol nih, mau masuk ke dalam. Mungkin mau ketemu Ibu Kadesnya atau mungkin dengan Pak Sekdesnya. Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Cikumpai, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Saya udah bareng nih sama Pak Haji Edi Junaidi sebagai sekretaris desa, Pak ya. Ini saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih, Pak. Boleh. Soal Desa Cikumpai. Ini desa udah berapa tahun nih, Pak? Ini desa pemekaran dari Campaka, Pak, sekitar tahun 80-an. Ya. Karena saya waktu itu masih kecil pemekaran. Dan Cikumpai udah mekarkan lagi sama Cijaya. Mekarkan lagi ke Cijaya. Itu udah lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Apa aja nih Pak yang selama Cikumpai ini jadi desa, Bapak sendiri jadi sekdes sudah berapa tahun, Pak? Sekitar 15 tahun. Cuma setahu saya dulu kan Cikumpai itu pertanian, Pak. Pertanian. Karena harus industrialisasi. Ya. Sekarang jadi desa industri karena banyak perusahaan di Cikumpai. Ya sekarang perpindahan dari pertanian ke industri, ya sama kehidupan masyarakat juga ada perubahan. Cuman potensi yang paling besar itu sekarang wisata, karena kita punya situ. Kebetulan di depan desa. Jadi sampai saat ini situ belum ada penataan yang lebih maksimal. Ya, mudah-mudahan ke depan ada pihak-pihak yang memang bisa membuat satu destinasi wisata di situ Cikumpai. Itu desanya apa? Situnya luas, Pak? Kurang lebih 5 hektar. Sekarang itu kan penanggung jawab BPWS, Badan Besar Wilayah Sungai Provinsi Jawa Barat. Ya. Dan kita akan bangun pun mesti ada izin dari dinas BPWS. Iya. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi antara BPWS dengan pihak-pihak yang memang ingin penataan situ mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini Pak, sekarang ini situ itu sendiri kan udah berfungsi nih ya berarti ya? Sudah berfungsi. Apa aja yang ada di dalamnya? Yang pertama buat pengairan persawahan kalau musim kemarau. Kedua juga wisata kuliner setiap malam minggu. Iya. Ada juga wisata bebek air yang dikelola sama BUMDes. Dan itu pun ada rekom dari BPWS. Ya memang potensinya banyak, cuman belum tergali saja. Iya. Karena memang perlu modal yang gede buat penataan sih. Kalau hiburan mungkin suka ada Pak? Hiburan ya belum paling kalau ada display dari produk motor atau paling display aja sih. Belum sampai ke hiburan. Kira-kira nih Pak, kalau ada investor atau mungkin pihak sponsor ya seperti perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan besar seperti rokok dan lain sebagainya biasanya suka ada pengen masuk, gimana tuh Pak? Kita welcome ya karena memang dulu ada pemancing acara mancing lah yang dikelola sama panitia bersama Karang Taruna. Cuman sekarang akhir-akhir ini, apalagi mulai COVID, belum ada lagi. Alangkah baiknya sangat bagus kalau memang ada acara minimal mancing lah. Karena potensinya situ mancing. Nah, hiburan yang itu pemirsa nih, Bapak nih berharap mungkin ada investor Pak ya, investor yang mungkin bisa mengadakan satu lomba atau hiburan apapun juga itu bentuknya, mungkin welcome berarti Pak ya. Nah ini satu lagi nih Pak, ini desa ini kan kemarin tuh dari pertanian ke industri. Nah ini sekarang masyarakat nih rata-rata pekerjaannya apa nih? Ya sekitar 60% masih ke industri karena kan minimal kalau ada perusahaan di desa kita, warganya minimal bekerja di perusahaan. Betul. Tapi 40%, 30% pertanian masih ada. Sebagian wilayah, ya 10% mahasiswa, ada
PNS segala macam. Paling 60% udah ke perusahaan, karyawan pabrik, 30% pertanian, yang masih tersisa areal persawahan, 10% yang lain-lain. Potensinya tetap industri ya Pak. Kalau untuk ladang sawah masih ada tapi ya? Masih ada, cuma sebagian kecil. Sebagian kecil. Itu pun udah punya perusahaan-perusahaan yang belum dibangun. Karena memang persawahan sudah hampir habis, paling berapa persen di wilayah Cikumbai. Kalau untuk ini Pak, ini kan nanti destinasi wisata nih ya, situ. Kira-kira kalau mereka yang luar daerah mau main ke sini, itu penginapan udah ada belum Pak? Kebetulan penginapan belum ada, ya. Dan itu mesti jadi pemikiran juga di saat itu. Saya berpikir begini Pak, saat ini kan Purwakarta kalau malam minggu atau itu kan hanya konsentrasi di situ boleh dia, kena daerah mancur. Nah, kalau memang ini penataan situ Cikumpai maksimal, itu nanti pengunjung kan terbelah. Jadi ada pilihan ke situ boleh atau ke situ Cikumpai. Ya mudah-mudahan kalau memang ini maksimal pembangunannya, terus penataannya juga bagus, insya Allah sih. Karena setiap malam minggu ramai juga sih, karena wisata kuliner aja jajanan. Kalau jajanan udah. Tapi penatanya hanya pinggir-pinggir saja yang udah kita siapin spesial untuk orang berjualan. Nah kembali untuk desa nih Pak, ini desa kan udah 30 tahunan ya. Udah berapa kali Pak kena rehabnya? Perubahan mungkin dari awal. Desa itu baru 2 kali. Ini juga rencana Bukades sudah mengajukan, kebetulan suami Bukades kan ketua DPRD Purwakarta nih. Jadi Desa Cikumbai sudah desa mandiri Pak tahun kemarin 2022. Cuman desanya belum lantai 2 karena sama desa-desa di Kecamatan Cepaka udah ada Sejaya udah lantai 2. Kertamukti sudah lantai 2 gitu. Ini DPR Bulurah, Bukades sama mungkin Pak Ketua DPRD untuk mengajukan. Sudah diajukan cuman realisasi belum. Anggarannya belum. Berarti biasanya kalau berarti udah desa mandiri Pak? Sudah desa mandiri 2022. Oh 2022. Akhir kemarin udah ada sertifikatnya udah ada dari bupati, dari gubernur. Kalau itu Pak biasanya kan desa mandiri dikasih ini Pak mobil tuh, ada mobil Maskara itu kebetulan kita nggak dapat. Nggak dapat, yang dapat Cikumpai Campage itu cuma desa Cisaat. Cisaat aja. Karena memang pajaknya tertinggi. Gitu. Jadi kalau pajaknya apalagi 100% lunas, itu suka ada award dari Pemprov untuk desa tersebut. Ini Pak, desa Cikumpai ini sama nggak Pak sama desa-desa yang lain, seperti ada destinasi-destinasi wisata religi atau kuburan-kuburan keramat Pak di sini Pak? Kebetulan ada 2 kuburan keramat itu, cuma memang belum dirawat. Termasuk akses jalan juga masih tanah. Memang kita udah programkan tahun depan. Karena tahun ini kan BLT masih ada, stunting juga masih ada, buat ketahanan masih ada. Jadi ke fisik masih di bawah, belum bisa kita maksimalkan. Ada 2 sih, satu Mbah Kaneo, itu di area perkebunan PTPN, yang kedua di perkebunan warga itu Mbah Dalem. Itu kita konsen ke sana, paling tahun depan kita akses jalan kita perbaiki. Dari desa sini dekat Pak? Kurang lebih 1 kilo setahu saya. Berarti udah masuknya masih ke Cikumpai ya? Ke Cikumpai masih ke Cikumpai. Itu cerita sejarahnya gimana Pak? Mungkin tahu sedikit banyak sekilas. Katanya nenek moyang Cikumpai itu. Nenek moyang Cikumpai. Ya, jadi katanya sih, kalau kata orang tua mah, orang Cikumpai dulu yang menemukan Cikumpai. Yang Karuhun Cikumpai. Karuhun Cikumpai. Oke Pak, itu aja mungkin wawancara saya pagi hari ini ya Bapak. Ini saya mau lihat situ Pak. Boleh. Ya itu pemirsa wawancara saya sama Pak Sekdes, yaitu Pak Edi Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Ina, Pak, sebagai pengurus ini yang ngurusin bebek-bebek di situ Cikumpai ini. Pak, udah berapa lama nih Pak? Emang udah lama, tapi saya mengelola baru bulan berapa? Bulan 12. Bulan 12 kemarin, 2022 Pak ya? Iya, tapi itunya udah lama sih gitu, sebelum corona. Oh, sebelum corona. Iya, kemarin buka lagi gitu. Buka lagi karena gara-gara corona ya, itu Pak ya, 2 gitu, tahun ya? 2 tahun gitu. Itu biasa ramenya setiap hari apa Pak? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ramenya. Rame. Itu berapa Pak kalau sekali naik ini, berapa duit tuh Pak? Ini sekali naik satu bebek 20.000. 20.000. Bisa 3 orang, 2 orang, 3 orang gitu. Oh iya. Pak, hitungan dihitung jam nggak tuh Pak? Ya kalau banyak penumpang dihitung jam paling 20 menit lah gitu. 20 menit, kalau nggak ada yang numpang ya biarin aja bebas ya. Bebas gitu. Oh ya kayak gitu pemirsa. Jadi ada kemungkinan bebas. Ada kalau lagi rame itu dibatas waktunya hanya 20 menit. Nah, terus ini Pak, selama situ ini berjalan apa aja nih Pak rasanya Pak, kayak gimana nih? Mungkin Bapak mengalami hal-hal apa yang enaknya dan tidak enaknya di sini Pak? Ya yang pengalaman saya mah kebanyakan enak gitu, nggak ada yang belum ada yang mengeluh gitu, nggak ada gitu. Sekarang enak lah gitu. Nah itu pengen Bapak nih, pengennya kayak gimana nih Pak? Ya pengennya banyak pengunjungnya yang datang gitu ke sini gitu. Ada dirubah gitu Pak ya, ada perubahan. Ada perubahan tempatnya gitu kan. Iya. Ini saya mau jalan-jalan lagi Pak, kita jalan-jalan lagi Pak ya. Nah itu pemirsa, wawancara saya sama Pak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di pinggiran situ Cikumpai, tepatnya di warung pojok ayam bakar Pak Alek Pak ya? Iya betul. Ayam bakarnya Pak Alek. Pak, saya mau nanya-nanya dikit Pak. Iya. Ini menunya apa aja nih Pak? Ini menu utamanya saya ayam bakar. Ayam bakar, aneka pepesan, ada sate, ada sop iga. Terutama nasi lewat sama nasi timbal. Kalau satenya sate apa Pak? Sate kambing ya, sate sapi. Sate sapi. Iya. Sopnya sop iga sapi. Sop iga sapi. Itu udah lama Pak ini berdirinya Pak? Ini alhamdulillah udah 8 tahunan. Oh, udah 8 tahun Pak ya. Berarti kemarin waktu corona kerasa Pak ya? Iya, begitulah. Iya. Terus gimana nih Pak? Ramenya setiap hari apa Pak? Ya, setiap hari libur lah, weekend ya Pak ya. Harapannya ke depan gimana ya Pak? Ya harapannya ya semoga lancar aja sih. Ya, terutama kan dari sembako ya kan sekarang kan lagi pada naik ya. Jadi otomatis kan harga penjualan kan agak terhambat lah. Betul. Ya mudah-mudahan kan ke depannya ya normal-normal lagi aja. Ya, harapan Bapak sebagai warga yang berjualan di sini kalau ada investor kira-kira seneng nggak kira-kira? Iya, alhamdulillah sih seneng banget kan, apalagi kan ditata dengan rapi gitu ya, dengan benar-benar nuansa wisatanya kan bagus lah ya, bagus. Ini kan harapannya emang kan seperti itu, betul. Rencananya, tapi nggak tahu kapan jadinya gitu kan. Tapi sedikit-sedikit sih mulai ada perubahan gitu ya. Ini kehajarnya corona Pak kemarin. Nah itulah kendalanya. Ya semoga kedepannya itu penyakit corona jangan datang lagi Pak ya. Mudah-mudahan aja. Nah ini Pak untuk tadi menu Pak ya, kembali ke menu tadi, menu apa namanya, ayam bakar. Itu ayam bakarnya potongan apa satuan Bang? Ayam potongan. Iya. Per potong berapa rupiah Bang? 12.000. 12.000. Oh cukup murah pemirsanya, 12.000 sama nasi. Kalau satu paket itu 20.000. 20.000 paketnya, berarti itu ada ayam, nasi, sama sambal lalap. Hanya 20.000 Pak ya. 20.000. Wow, 20.000 masih murah pemirsa. Udah kenyang. Nasinya jangan salah nih. Nasi liwet Purwakarta, nasinya gede, kayak yang kecil tapi dirasa warak satunya. Terus itu kalau pepes juga berapa Pak? Itu variasi. Dari mulai harga 5.000 sampai 20.000. Pepes apa aja tuh Pak yang 5.000? Ada jamur, tahu, teri. Itu hanya
5.000 Pak, ya? 5.000. Iya. Yang 20 itu Ikan apa? nila. Ikan nila, ikan emas berarti biasanya. Ya gitu. Iya. Kalau ikan laut nggak ada Pak ya? Nggak ada. Paling cuman asin aja. Oh, peda. asin, peda ada ya. Peda. Terus itu apa? Balado-balado gitu Pak? Balado, jengkol, sama oseng ati, paling sama apa ya, orek kayak gitu ada ya Pak ya. Nah itu pemirsa, itu yang rumah makan warung pojok Pak Alek ya. Siapa tahu dari pemirsa akses untuk datangnya cukup lumayan mudah dari pintu tol Sadang, 3 kilo. Hanya 3 kilo nyampe ke sini. Ya, siapa tahu pemirsa dari Jakarta, dari manapun juga datang, mungkin dari luar daerah Jakarta sekalipun, hanya mungkin untuk saat ini penginapan belum ada Pak ya. Nah itu. Nah penginapan belum ada, tapi kayaknya kalau ada warga bisa disewain nggak Pak? Kalau ada rumah banyak, mungkin bisa banyak Mas ini. Banyak ya. Kos-kosan juga kan. Oh iya. Ah itu ada ternyata pemirsa. Jadi jangan khawatir, takut ada yang dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Brunei, Malaysia yang mau datang ke lokasi sini, itu tempatnya ternyata ada semacam homestay yang dikelola oleh masyarakat berarti Pak ya. Iya. Nah itu aja mungkin wawancara saya Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.